Ladies and gentlemen, please welcome Pak Tuhu Nugraha. Pak Tuhu Nugraha, please take your time. Oke, ya kita akan membahas tentang bagaimana sih metaverse, dan mungkin orang daripada selalu biasanya kan ketakutan gitu ya dengan teknologi baru. Bagaimana kita bicara soal peluangnya? Apa sih peluang-peluangnya yang bisa dilakukan gitu ya, sehingga kita bisa siap-siap untuk di era metaverse tadi. Itu yang kemudian juga menjadi titik terberat saya ketika menulis buku ini bersama dengan dua orang teman saya. Ini mungkin sekilas profil udah nggak perlu ya, tadi sudah introduce sedikit. Nah, ini tadi pertanyaan kalau kaitannya dengan mau dapetin bukunya di mana. Ini bisa pre-order di sini bit.ly/metaverse. Masih harga promo 120.000. Nanti setelah di toko buku kita mungkin akan masukin toko buku dan versi digital juga. Cuman harganya pasti akan berbeda gitu ya, karena ini kita khusus untuk harga pre-order dan yang dapat duluan gitu. Nah, menariknya adalah pertama kita harus bicara tentang apa sih metaverse, karena sekarang ini kan ada banyak sekali definisi tentang metaverse gitu ya, yang semua orang bisa klaim ini metaverse. Tapi di dalam buku ini dan kemudian dalam diskusi kita hari ini kita akan bicara metaverse sebagai sebuah ruangan imersif. Jadi kita merasa masuk ke dalam situ, kita berinteraksi di ruangan yang sama dan real time gitu ya, di saat yang bersamaan. Kalau misalnya sekarang ini misalnya kita interaksinya real time, tapi tidak dalam ruang yang sama. Kita dibatasi oleh sebuah layar gitu ya. Dan di situ kita menggunakan avatar sebagai representasi personalnya kita. Kita di situ diwakilkan oleh avatar yang masuk ke dalam situ dan kemudian berinteraksi. Jadi semua orang mungkin ruang fisiknya di berbagai tempat yang berbeda, bisa jadi negaranya berbeda, bisa jadi di tempat yang sama, tapi yang jelas avatarnya harus dalam ruang yang sama dan mereka bisa berinteraksi di dalam situ. Itulah nanti eranya metaverse. Gitu ya. Dan mungkin ini sekarang belum ada prototyping yang benar-benar terjadi seperti itu. Tapi jangan khawatir, ini tuh nggak akan lama. 5-10 tahun lagi kita akan menghadapi seperti itu dan kita akan hidup di hal-hal yang semacam itu. Ini sama kayak zaman dulu, mungkin 6-7 tahun yang lalu Anda nggak pernah membayangkan jadi konten kreator di TikTok atau konten kreator di YouTube. Kenapa? Karena infrastrukturnya belum siap. Tapi sekarang itu sudah menjadi hal yang biasa. Anda tiap hari mengkonsumsi itu, Anda tiap hari ada di situ gitu ya. Dan inilah kemudian kenapa kita harus siap-siap dengan apa yang kemudian akan terjadi berikutnya. Nah, teknologinya metaverse itu dibagi ada 3 bagian. Pertama adalah games, gitu ya, jelas ya, gamification. Kalau yang suka main games mungkin sudah sangat paham gitu ya, gamification, leaderboard dan segala macam. Bayangkan kalau ini sifatnya jadi lebih massal, lebih luas, lebih gede. Di dalamnya ada extended reality, jadi kita bisa melihat realitas virtual yang kelihatan sangat nyata gitu ya. Kita benar-benar merasa masuk ke dalam dunia itu. Dan ini adalah channel digital baru. Jadi nanti ke depannya orang mau belanja ya masuk ke metaverse, nggak perlu lihatin website gitu ya. Mereka mau jalan-jalan atau mereka mau ngeliatin sebuah tempat, awalnya previewnya bisa lewat metaverse dulu, atau tadi nanti ada ruang digital, orang punya rumah di digital dan lain-lain. Makanya ini jadi sebuah channel baru untuk berinteraksi. Nah, di dalam metaverse sendiri itu ada apa saja? Nah, ini yang menjadi penting juga nih untuk kita pahami. Pertama adalah avatar. Udah jelas ya, avatar ini sebagai representasi pengguna di dunia metaverse gitu ya. Kita mungkin sering mendengar avatar. Avatarnya nanti bentuknya bisa macam-macam, tergantung kita lagi dalam lingkungan yang seperti apa dan kita mau jadi seperti apa gitu kan. Kita punya fantasi bisa berbeda-beda karena ekspektasi sosial kita berbeda. Misalnya Anda mau meeting dengan Anda mau party, mungkin bisa jadi avatarnya berbeda. Kalau sekarang Anda di dunia nyata paling yang berbeda adalah bajunya. Nah, kalau ini nanti avatarnya dan bajunya juga bisa jadi berbeda. Kalau nanti, apalagi konteksnya kita lagi di Bali Digital Fashion Week, gitu ya. Kedua adalah metaverse world, dunianya metaverse itu sendiri, gitu ya. Di mana kita ruang digital baru, di mana kita bisa berinteraksi, yang saat ini mungkin belum ada, gitu. Terus kemudian ada digital asset atau NFT. Nah, ini tadi ya, ketika nanti Anda punya avatar, Anda punya uang yang berbasis digital di situ, Anda beli baju, Anda punya sepatu versi digital, Anda punya aksesoris, Anda punya rumah, Anda punya tanah, semuanya itu nanti dibentuknya apa? Bentuknya adalah NFT, gitu ya. NFT adalah bentuk dari bukti kepemilikan. Yang membedakannya adalah misalnya Anda di era sekarang, Anda beli baju digital atau Anda beli item digital itu tidak bisa diperjualbelikan. Atau mungkin kalau di games beberapa bisa diperjualbelikan ya, tapi itu kan sangat terbatas. Bayangkan kalau ini itu sangat luas, Anda bisa memperjualbelikan produk tersebut gitu ya, baju digital yang dimiliki itu setelah dibeli bisa dijual beli lagi.
Terus kemudian, nah karena itu maka akan ada sistem ekonomi yang baru. Di dalam situ nanti bisa jadi ada bentuknya rental. Kemarin saya sudah ketemu dengan salah satu perusahaan teknologi di Bali juga gitu. Dia cerita bahwa ternyata sudah ada teknologi untuk rental NFT. Karena sebelumnya itu nggak ada. Orang ya bisanya beli. Nanti bisa jadi kayak zaman dulu. Misalnya orang rental video games kalau zaman dulu ya. Nanti ini juga sama, rental baju, tapi bajunya baju digital only. Nggak ada bentuk fisiknya. Setelah seminggu dia akan balik lagi. Dia nggak bisa akses itu lagi. Gitu. Itu sudah mulai ada. Jadi bayangkan ada ekonomi baru yang tumbuh di situ. Tentunya ketika ada sistem ekonomi baru, ada sistem jasa baru, berarti ada peluang-peluang baru. Ada pekerjaan-pekerjaan baru. Ada peluang bisnis baru yang bisa dilakukan dalam situ. Itulah disebut sebagai ada sebuah sistem ekonomi. Di sisi lain juga terjadi sistem sosial yang baru. Kenapa? Karena tadi ya ada interaksi yang sifatnya avatar to avatar. Di situ Anda bisa berinteraksi dari seluruh penjuru dunia. Karena ini tidak ada batasan fisik gitu ya. Sama kayak kalau mungkin zaman dulu yang nonton film Doraemon kayak hidup di dunia Doraemon gitu ya. Bisa pintu kemana saja gitu. Tapi avatarnya pergi-pergi. Jam 1 siang dia ada di Bali, jam 2 siang dia sudah pindah ke London, jam 4 sore dia ada di Italia, sangat memungkinkan. Kenapa? Karena avatarnya yang berpindah. Dan environment-nya berubah total, mungkin audiensnya juga berpindah total gitu ya. Nah ini juga akan menciptakan sebuah sistem sosial baru. Mungkin juga ada kasta-kasta sosial yang baru. Yang akan muncul adalah di era digital dan metaverse ini tadi. Di dunia nyata misalnya dia mungkin tidak populer, tapi bisa jadi dia pemalu. Di metaverse dia adalah seorang bintang, dia seorang penyanyi handal, atau dia seorang komedian, atau apapun itu gitu ya. Atau di dunia nyata mungkin dia nggak punya rumah, di dunia virtualnya, di dunia metaverse dia punya rumah segede apa gitu ya. Sangat memungkinkan. Jadi sistem sosialnya akan berubah, berbeda. Kita aja punya dunia kasta sosial, quote unquote, di dunia nyata dan dunia metaverse. Ini satu kesatuan ya yang bisa dibayangkan. Jadi Anda membayangkan ketika Anda punya ibaratnya peluang baru di dalam dunia yang seperti itu. Nah, ini menjadi penting juga. Perlu kita catat adalah tadi ya kita bicara di awal saya menjanjikan tentang peluang gitu. Apa aja peluang-peluangnya? Anda melihat tadi di sini tadi ya sesuai dengan nafasnya di Majalab dari komunitas untuk komunitas gitu ya. Community menjadi sangat penting gitu. Ketika Anda bicara tentang metaverse, it's all about the community. Community itu nanti ada siapa aja. Di dalam community itu Anda bisa berperan sebagai evangelisnya, jadi marketernya, orang yang ngejual komunitasnya itu, menghasilkan uang dan lain-lain, menjadi customer support, orang yang jadi CS-nya gitu ya, yang menerima komplain, menjawab pertanyaan dan lain-lain, menjadi kurator. Anda yang memilih mana komunitas yang seru, mana yang enggak dan segala macam, karena kan kontennya banyak sama kayak sekarang orang menjadi kurator di YouTube, kurator di Instagram dan lain-lain. Anda menjadi influencer, moderator, advisors, macam-macam. Ini baru community. Kedua adalah builder. Anda yang mengembangkan. Anda yang mendesain, membuat sebuah pengalaman. Jadi game designernya, produser, impresarius, buat kurikulum, desainer, storytellingnya, dan lain-lain. Terus Anda menjadi partisipan. Di dalam partisipan ini juga bukan berarti Anda tidak bisa menghasilkan uang ya. Anda bisa di play to earn gitu ya. Terus kemudian guild leader, menjadi pedagangnya, menjadi dagang di dalam itunya, jadi spekulator. Misalnya sekarang kan mungkin bahasa kerennya adalah menjadi investor di dalam tadi ya, karena kripto, NFT dan lain-lain itu kan banyak sekali seperti itu kan. Anda bisa buat margin dari situ juga. Atau Anda menjadi bridger, orang yang menghubungkan antara physical dan virtual. Karena tadi ya, nggak semuanya itu benar-benar virtual metaverse itu yang benar-benar fantasi. Bisa juga ini adalah potret atau kembaran dari dunia nyatanya. Tujuannya apa? Tujuannya macam-macam. Bisa jadi untuk misalnya edukasi gitu ya. Untuk melakukan edukasi, misalnya untuk analisis, bisa juga untuk mitigasi. Contoh yang sudah sekarang jalan gitu ya. Walaupun mungkin belum totally metaverse dalam artian sudah ada interaksi di dalamnya adalah Dubai Metro. Itu mereka MRT-nya Dubai, mereka bikin ada digital twin-nya untuk apa? Untuk mitigasi potensi resiko, kapan mereka harus maintenance, kapan ada problem apa yang terjadi di situ, sehingga dengan AI atau artificial intelligence itu bisa diperhitungkan, diprediksi tanpa harus
datang ngecekin satu-satu gitu ya, Dubai yang super panas itu, nggak mungkin ngecekin relnya satu-satu. Itu butuh takes time, beresiko juga, dan ada banyak human error. Nah ini semuanya tuh dipasangin alat tools di dalam situ. Terus performance, Anda menjadi menjadi performance kontennya. Anda menjadi aktor, menjadi musisi, Anda menjadi leader, Anda menjadi guru, menjadi coach, video YouTubers, gitu kan, streamers, guide, macam-macam di situ. Karena apa? Karena nanti ada kehidupan baru lagi, berarti ada sebuah kota baru yang hidup di dalam situ. Kemudian bisa jadi kreator juga. Nah ini juga nih kalau saya lihat ini Bali, ini pasti sangat gede, ini sangat banyak nih kreator-kreatornya ya. Desainer karakter, kemudian yang bikin dialog, yang bikin modelnya, fashion design, ini sangat relevan dengan sini kan, videografer dan lain-lain. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada banyak sekali peluang. Dan menurut saya apa yang paling laku tergantung. What is your call? Panggilan jiwa Anda itu menjadi apa? Kembangkan dari sekarang. Jadi ketika itu nanti mature, karena 5 tahun itu adalah maksudnya maturity ya. Jadi dalam sekarang sampai 5 tahun ke depan, bukan berarti kemudian dunianya berhenti. Baru nanti akan jalan 5 tahun lagi. Enggak seperti itu. Dari 5 tahun, 10 tahun artinya adalah 5 tahun, 10 tahun lagi itu sama kayak Anda melihatin TikTok saat ini. TikTok saat ini kan udah biasa aja gitu kan, semua orang udah merasa ini kayak biasa aja. Tapi bayangkan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu Anda pernah membayangkan TikTok nggak? Bahkan pernah disebut alay gitu kan. Dulu disebutnya alay. Siapa tuh yang pertama kali pakai TikTok? Yang siapa namanya pakai libe-libe itu. Itu dihujat se-Indonesia dibilangin alay. Karena semua orang masih pakai Instagram. Nah, bayangkan 5 tahun, 10 tahun lagi. Metaverse itu gedenya seperti TikTok saat ini atau Instagram saat ini. Tapi opportunity-nya beratus-ratus kali lipat lebih ada dibandingkan peluang yang bisa didapatkan dibandingkan Anda hanya menjadi di era TikTok atau di era YouTube atau di era Instagram. Misalnya di era TikTok muncul ada live streamer, live shopping, presenter dan lain-lain, atau misalnya yang jualan menjadi seller dan segala macam menjadi naik daun. Bayangkan ini tuh ada banyak profesi baru yang luar biasa dan Anda bisa mulai tekuni dari sekarang. Gitu ya. Itu yang kemudian harus kita siapkan. Dan itu tentunya butuh skill kan. Anda butuh skill, Anda butuh portofolio, Anda butuh belajar. Dan ini sudah ada clue-cluenya. Jadi enak banget bagi kita untuk kemudian menyiapkan diri. Nah, ini evaluasi kreator ekonomi itu seperti apa sih? Kalau kita lihat di Web3 yang selama ini banyak digembar-gemborkan, mungkin banyak orang juga sebenarnya nggak terlalu paham gitu ya, apa sebenarnya perbedaan Web3 dengan Web 2.0. Web 2.0, monetisasi itu adalah dari konten, dan itu kontrol. Artinya begini, Anda percaya aja dengan data yang dikeluarkan oleh YouTube, yang dikeluarkan oleh Spotify. Anda harus terima begitu aja dengan data yang dikeluarkan oleh Facebook. Kita nggak bisa ada audit, kita nggak bisa lihatnya secara transparan. Gitu ya. Nah, kalau sekarang di Web3, Anda itu punya kontrol terhadap karya dan juga model bisnis. Gitu ya. Saya yakin teman-teman di Bali itu pasti sangat kuat dari sisi kreasi dan desain dan kemudian seni dan lain-lain gitu ya. Saya juga kemarin dari Bali, saya baru balik hari Selasa kemarin gitu ya di sini. This is the opportunity. Dan teman-teman dari seluruh Indonesia, apakah kemudian peluangnya hanya dilihat dari sisi kreator seni aja? Tidak juga. Ada banyak banget developer teknologi dan lain-lain ada di dalam situ tadi. Dan kita punya banyak sekali peluang. Saya bahkan kemarin itu sebenarnya melakukan riset juga di dalam supply chain global, dalam rantai pasok global. Kita itu punya kekuatan di mana sih? Karena kan pasti yang paling gede itu adalah pengisi konten secara kreatif, kemudian yang memproduksi IoT-nya atau teknologi kacamata pintar dan segala macam, dan kemudian software development. Kalau kita ngomongin secara global, competitiveness kita itu paling kuat di kreatif. Udahlah, kalau kita ngomongin development, developer, oke kita banyak yang jago. Tapi kalau ngomongin dibandingkan dengan negara-negara lain, ekosistemnya jauh kita kalah dengan Eropa Timur, kita kalah dengan India misalnya. Produksi hardware. Ini juga hasil riset saya. Kita riset ke beberapa stakeholder dari ekosistemnya Metaverse ketika kemarin kita meriset buku. Itu udah jelas itu akan kuasai oleh Cina. Kemudian India, jadi hardware itu yang bikin gadgetnya, bikin kacamata pintarnya dan segala macam gitu ya. Karena ini soal ekosistem secara besar.
Jadi kita juga harus tahu kalau di global kita mau main di mana, kalau di kawasan lokal tentunya pasti kita butuh semuanya ya, butuh yang bisa bikin konten dan segala macam gitu, reseller. Tapi kalau kita mau nanti di global, apa yang akan kita kerjakan? Dan apa yang harus kita siapkan? Sebagai sebuah komunitas, kita harus menguatkan di mana. Kita mesti realistis dengan kekuatan kita. Saya yakin Bali Digital Fashion Week ini kan pengen menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan juga Asia. Kita harus realistis, kekuatan kita ada di mana sih? Kalau kita memang ada di sisi kreatif, ya sudah kembangkan itu, make it very unique, incomparable, tidak bisa dikalahkan oleh negara manapun. Jadi kita punya sebuah klaster yang sangat kuat di dalam situ. Itu yang menurut saya menjadi sangat penting. Karena kita tidak bisa hanya punya semangat doang. Untuk bisa memenangkan persaingan di era metaverse dan di era blockchain yang mumpung ini baru mau mulai gitu ya. Di era sebelumnya kita udah kalah dengan Cina, kita cuma jadi konsumennya TikTok, kita cukup bahagia menjadi konten kreatornya doang di atas YouTube atau di atas Instagram. But di era metaverse, kalau memang kita mau bisa leading di situ, bisa lebih produktif, kita juga harus tahu kekuatan kita di mana dan kekurangan kita di mana. Ini beberapa contoh nih ya, manfaat metaverse. Mungkin ada kayak gini ya, misalnya nih tadi, aksesorisnya, konser di digital, konser di metaverse. Bayangin nggak kalau misalnya konser di metaverse ini harusnya kontennya kita bisa menjadi yang terkuat. Kita punya kreativitas, kita punya budaya yang sangat beragam dan kaya, dan itu membuat kreativitas kita menjadi lebih kaya. Bayangkan berapa ratus konser yang akan, atau berapa ribu konser di seluruh dunia yang akan ada. Dan ini kan nggak perlu biaya produksi, nggak perlu ada biaya kirim. Beda dengan barang fisik, gitu ya. Jadi mereka juga nggak terlalu peduli gitu kan. Misalnya yang buat ada di Bali, ataukah di Jakarta, atau di Bandung, atau di Manado, atau di Papua. Konsernya ada di Korea, bisa di US, di UK. Tinggal kita punya keunikan nggak yang bisa ditawarkan ke mereka. Gitu ya. Digital fashion ini juga yang sangat relevan dengan Bali Digital Fashion Week yang lagi berjalan sampai besok, atau kalau nggak salah tanggal 16 ya. Jadi there's a lot of opportunity. Dan menjadi kreator tadi ada banyak sekali, dan saatnya we started from now. Nggak bisa nunggu, oh kan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya ketika Anda nanti Anda masih menunggu 5-10 tahun lagi, Anda akan menjadi konsumennya aja. Anda nggak akan mendapatkan apa-apa dari itu semua. Arsitektur di metaverse. Saya yakin kita tuh juga, saya sangat kagum misalnya kalau ke Bali itu ya selalu banyak kaya dengan ide-ide arsitektur yang sangat menarik. Ke depan itu akan ada arsitek khusus untuk metaverse. Kenapa? Karakternya berbeda. Di metaverse nggak ada challenge-challenge yang ada di dunia nyata. Biaya produksi jauh lebih murah. Fantasi-fantasinya bisa lebih real. Fantasinya bisa lebih dieksekusi. Gitu ya. Anda bisa jadi nanti jadi spesialis arsitek khusus di metaverse dengan ide-ide yang out of the box. Sangat mungkin kan. Gitu ya. Atau pariwisata di metaverse. Gitu. Ini juga bisa dilakukan. Nah, ini contoh yang lainnya adalah tadi yang disebutkan ya, digital twin di Dubai Metro. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti kita lebih banyak di diskusi aja ya. Jadi biar lebih hidup dan lebih menarik mungkin nanti ya, saya kembalikan ke Mas moderator.